Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Ayuning SIP MPPM selaku dosen pengampu mata kuliah e-government serta teman-teman kelas 3B. Perkenalkan, nama saya Anissa Hermalia Putri dengan NIM 66612000105. Untuk video ujian akhir semester pada kali ini, saya akan menjelaskan mengenai e-governance di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengenalan Perpusnas RI terlebih dahulu. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia atau Perpusnas adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan. Perpustakaan nasional itu berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia didirikan pada tahun 1989 berdasarkan keputusan Presiden nomor 11 tahun 1989. Pada pasal 19 dinyatakan bahwa Pusat Pembinaan Perpustakaan, Perpustakaan Nasional Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dan Perpustakaan Wilayah di Provinsi merupakan satuan organisasi yang melaksanakan fungsi dan tugas perpustakaan nasional. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia merupakan gabungan ketiga lembaga tersebut. Untuk gedung fasilitas layanan perpustakaan nasional berlokasi di Jalan Medan Merdeka Selatan nomor 11 Jakarta, dan sebagian besar perkantorannya di Jalan Salemba Raya nomor 28A. Untuk menggambarkan tujuan di masa yang akan datang, Perpusnas memiliki visi, yaitu terwujudnya Indonesia cerdas melalui gemar membaca dengan memberdayakan perpustakaan. Dan untuk mencapai tujuan tersebut, Perpusnas memiliki misi. Yang pertama itu terwujudnya layanan prima, yang kedua terwujudnya perpustakaan sebagai pelestari hasanah budaya bangsa, dan yang ketiga yaitu terwujudnya perpustakaan sebagai standar nasional perpustakaan. Selanjutnya adalah layanan e-services yang ada di Perpusnas itu ada 6. Yang pertama ISBN atau International Standard Book Number. ISBN adalah deretan angka 13 digit sebagai pemberi identifikasi unik secara internasional terhadap satu buku maupun produk seperti buku yang diterbitkan oleh penerbit. Keunikan tersebut memungkinkan pemasaran produk yang lebih efisien bagi toko buku, perpustakaan, universitas, maupun distributor. Layanan ISBN bisa diakses melalui isbn.perpusnas.go.id. Di sini kita bisa mengetahui informasi-informasi tentang buku yang ingin dibeli, mulai dari penulisnya, tahun terbit, sampai penerbitnya. Yang kedua, OPAC atau Online Public Access Catalog. OPAC adalah suatu pencarian sederhana untuk mencari koleksi dengan menggunakan hanya satu kriteria pencarian saja. OPAC bisa diakses melalui opac.perpusnas.go.id. Yang ketiga, iOS atau Indonesia One Search by Perpusnas. Indonesia One Search atau iOS adalah sebuah pintu pencarian tunggal untuk semua koleksi publik dari perpustakaan, museum, dan arsip di seluruh Indonesia. iOS bisa diakses melalui onesearch.id. Dalam portal iOS menyediakan akses ke sumber elektronik internasional atau e-sources yang dilanggan oleh Perpusnas RI untuk semua anggota yang terdaftar. Untuk bergabung dengan iOS, setiap repositori harus menyediakan API berbasis OAI PMH atau Open Archive Initiative, sebuah protokol pengambilan metadata yang sudah digunakan oleh 75% lebih repositori di dunia. Yang keempat, KOL atau keanggotaan online Perpusnas. Di sini kita bisa mendaftar menjadi anggota Perpusnas secara online melalui
keanggotaan.perpusnas.go.id. Yang kelima, iPusnas atau Perpusnas Digital Library. Kita bisa mengakses aplikasi iPusnas dengan mengunduhnya melalui Play Store di Android ataupun App Store di iOS. Tidak hanya di smartphone saja, iPusnas juga ada di desktop version yang bisa diunduh melalui ipusnas.id. iPusnas adalah aplikasi yang menyediakan kumpulan e-book yang terbaik secara gratis dan memudahkan kita untuk membaca buku karena iPusnas dapat diakses dimanapun kita berada. Yang keenam, e-sources atau koleksi digital berlangganan. Untuk memenuhi kebutuhan pemustaka, Perpusnas telah melanggan berbagai bahan perpustakaan digital online atau e-resources seperti jurnal, e-book, dan karya-karya referensi online lainnya. Setiap anggota Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan telah memiliki nomor anggota yang sah berhak memanfaatkan layanan koleksi digital online yang telah dilanggan atau e-sources. E-sources Perpusnas bisa diakses melalui e-sources.perpusnas.go.id. Selanjutnya adalah keefektifan e-governance. IT governance adalah bagaimana cara dalam mengatur penggunaan teknik informasi agar menghasilkan output yang maksimal dalam organisasi, membantu proses pengambilan keputusan, dan membantu proses pemecahan suatu masalah. Jika suatu IT governance telah berjalan secara efektif, berarti penggunaan teknik informasi dalam suatu organisasi tersebut telah dapat meningkatkan dan menyeimbangkan penggunaan teknik informasi dengan visi, misi, tujuan, dan nilai organisasi yang bersangkutan. Menurut Well dan Ross, suatu IT governance yang efektif adalah yang mampu menjawab 3 pertanyaan berikut, yaitu yang pertama, keputusan-keputusan apa yang harus diambil untuk memastikan terlaksananya efektif manajemen dan efektif penggunaan teknik informasi. Yang kedua, siapa yang harus membuat keputusan-keputusan berkaitan dengan penggunaan teknik informasi. Yang ketiga, bagaimana keputusan-keputusan ini dibuat dan dimonitor. Dalam organisasi publik Perpusnas, beberapa layanan seperti iPusnas, pencarian ISBN, OPAC, e-resources, pendaftaran online, dan adanya iOS telah sangat membantu masyarakat untuk dapat mencari data-data yang relevan dan valid. Dengan mudahnya pengaksesan e-book yang ada pada iPusnas juga dapat membantu untuk meningkatkan literasi di masyarakat. Hal ini sesuai dengan visi misi Perpusnas, yaitu mewujudkan Indonesia cerdas dan memberikan layanan prima sesuai standar nasional perpustakaan. Jadi, e-governance dalam Perpusnas RI dapat dibilang sudah cukup efektif. Ada 3 komponen dalam kerangka kerja IT governance yang meliputi yang pertama, what atau domain, yaitu keputusan-keputusan archetype yang ada dalam IT governance. Ada 5 domain dalam IT governance. Yang pertama, IT principles, yaitu prinsip pemanfaatan atau peran teknik informasi yang mencerminkan esensi mengenai arah perusahaan serta bagaimana teknik informasi akan dipergunakan. Yang kedua, IT infrastructure strategy adalah strategi dalam hal membangun fondasi kapabilitas teknik informasi yang terdiri dari layanan-layanan teknik informasi yang standarnya dibagi pakai oleh seluruh organisasi serta dikoordinir secara terpusat. Yang ketiga, IT arsitektur merupakan sekumpulan kebijakan-kebijakan serta pilihan-pilihan teknis yang terintegrasi
untuk memandu organisasi dalam memenuhi kebutuhan bisnis. Yang keempat, business application need atau aplikasi bisnis yang perlu diadakan dan dikembangkan. Yang kelima yaitu IT investment and prioritization, merupakan keputusan mengenai jumlah serta alokasi biaya investasi teknik informasi, termasuk pengajuan proposal proyek, justifikasi teknis, persetujuan, serta akuntabilitas. Komponen yang kedua yaitu who atau style, yaitu tipe orang-orang yang harus dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan tentang penggunaan IT. Style dalam IT governance ada 6. Ya, yang pertama, bisnis monarki, di mana keputusan diambil oleh individu, grup atau komite yang terdiri dari eksekutif bisnis senior atau dibuat oleh senior bisnis eksekutif. Yang kedua, IT monarki, di mana keputusan diambil oleh teknik informasi individu atau grup eksekutif teknik informasi atau para profesional dalam bidang teknik informasi untuk pembuat keputusannya. Tim manajemen senior teknik informasi akan memastikan aturan yang dimiliki sesuai standar arsitekturnya. Yang ketiga, feudal, di mana keputusan diambil oleh pimpinan unit bisnis, pemilik proses-proses penting atau delegasinya. Pengambilan keputusan dilakukan oleh pimpinan bisnis unit. Yang keempat, IT duopoli, di mana keputusan diambil oleh eksekutif teknik informasi beserta suatu grup lain seperti seorang CEO atau pimpinan unit bisnis. Keputusan mewakili persetujuan IT eksekutif dengan satu atau lebih kelompok unit bisnis. Yang kelima, federal, di mana keputusan diambil secara bersama-sama oleh eksekutif tingkat CEO dan sedikitnya satu grup bisnis lain, dapat termasuk eksekutif teknik informasi. Bisnis unit memiliki kekuatan yang sangat besar dan mempengaruhi pengambilan keputusan. Yang keenam, anarki, di mana keputusan diambil oleh masing-masing pengguna, di mana pemakai individu dapat atau dimungkinkan dapat membuat keputusan. Komponen IT governance yang ketiga adalah how atau mekanisme yaitu bagaimana cara mengatur semua aset dalam IT governance adalah dengan memperhatikan mekanisme dari IT governance-nya, yakni keputusan-keputusan tentang IT. Dari ketiga komponen tersebut bisa kita buat tabel matriks seperti gambar berikut. Selanjutnya, IT Principal Perpusnas RI, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, sebagai salah satu lembaga pelayanan publik mengimplementasikan pemanfaatan teknologi informasi dalam upaya menciptakan good governance, antara lain melalui pengembangan situs web resmi dan pembangunan sejumlah portal web yang berisi berbagai macam pangkalan data yang dibutuhkan masyarakat dalam mencari informasi. Pengembangan berbagai situs dan portal web Perpusnas diarahkan menuju perpustakaan digital. Model IT yang digunakan adalah bisnis monarki, karena untuk menciptakan pelayanan publik yang menjunjung good governance, kita harus melibatkan seluruh keputusan IT kepada organisasi. Yang bisa memberikan input adalah pejabat tinggi Perpusnas, inspektorat, dan yang dapat mengambil keputusan adalah Kepala Perpusnas RI. Selanjutnya adalah IT Infrastructure Strategy Perpusnas RI. Untuk memberikan pelayanan yang berkualitas, Perpusnas memberikan pelayanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Pelayanan yang dilakukan adalah dengan bentuk perpustakaan digital dengan koleksi yang lengkap melalui aplikasi baik di smartphone maupun desktop. Salah satu contohnya adalah iPusnas. IT Infrastructure Strategy Perpusnas RI menggunakan model federal karena dalam memberikan pelayanan dibutuhkan peran pemerintah sebagai penyelenggaranya dan untuk mengembangkan teknik informasi komunikasi diperlukan keputusan oleh para IT eksekutif agar aplikasi ataupun portal bisa berjalan lancar. Yang bisa memberikan input adalah Kepala Perpustakaan, Sekretariat Utama, Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi, Pusat Data dan Info. Dan yang mengambil keputusan adalah Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi. Selanjutnya, IT Arsitektur Perpusnas RI. Melalui teknologi informasi dapat dijalin sistem kerjasama perpustakaan baik di tingkat nasional, regional, dan internasional, sehingga kebutuhan informasi dapat dipenuhi di tingkat global.
Penerapan teknologi informasi di perpustakaan selain mempercepat proses pengelolaan dan sistem pelayanan yang lebih menjanjikan, juga memiliki manfaat positif bagi masyarakat, meningkatkan kemampuan diri agar tidak gagap teknologi di era globalisasi ini. ICT atau Information and Communication Technology di lingkungan pemerintah diatur dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 yang merupakan sebuah aplikasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan oleh instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Model yang digunakan dalam IT arsitektur Perpusnas adalah feudal, karena dalam pembuatan kebijakan dalam aplikasi TIK untuk penyelenggaraan pemerintahan diperlukan kerjasama antar setiap bagian dalam organisasi karena setiap unit memiliki keputusan yang berbeda untuk mencapai tujuannya masing-masing. Yang bisa memberikan input adalah pejabat tinggi Perpusnas, Inspektorat, Pusda Info, dan yang bisa mengambil keputusan adalah Sekretariat Utama. Selanjutnya adalah Business Application Need Perpusnas RI. Perkembangan teknologi membawa pengaruh besar bagi transportasi layanan perpustakaan. Dengan adanya perpustakaan digital dapat memberikan akses layanan informasi bagi masyarakat luas. Di Perpusnas sendiri terdapat beberapa layanan digital yang bisa digunakan, yaitu ISBN, OPAC, iOS, keanggotaan online, e-Pusnas dan e-Sources dan e-resources yang akan terus berkembang ke depannya agar bisa meningkatkan minat literasi masyarakat. Model dalam bisnis application need Perpusnas adalah IT monarki karena untuk mengembangkan aplikasi diperlukan IT spesialis yang mengerti cara mengelola suatu aplikasi agar mudah diakses masyarakat dan yang memberikan input adalah Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi, Deputi Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan, dan Pusat Data dan Info. Yang memberikan keputusan adalah Deputi Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi. Selanjutnya IT Investment and Prioritization. Untuk dapat meningkatkan minat baca para penerus bangsa Perpusnas RI, terus meningkatkan fasilitas yang ada di gedung perpustakaan. Pengembangan perpustakaan di daerah-daerah dalam rangka meningkatkan minat baca masyarakat akan dilakukan dengan anggaran yang berasal dari dana daerah. Pembangunan gedung perpustakaan dan peningkatan fasilitas yang ada di perpustakaan dilakukan sebagai perwujudan dalam menyongsong masa depan kehidupan bangsa. Model yang digunakan dalam IT Investment and Prioritization adalah bisnis monarki karena dalam mengalokasikan dana daerah dilakukan oleh pemerintah. Yang bisa memberikan input adalah pemerintah, Sekretariat Utama, Kepala Perpusnas, dan yang bisa mengambil keputusan adalah pemerintah dan Sekretariat Utama. Dari IT governance yang telah dijelaskan di Perpusnas RI dapat dibuat tabel e-governance arrangement matrix seperti berikut. Selanjutnya adalah permasalahan e-governance di Perpusnas RI dan solusinya. Permasalahan yang pertama yaitu adanya kesenjangan informasi pada masyarakat karena rendahnya perhatian pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan perpustakaan sebagai inti infrastruktur informasi. Solusi dari permasalahan ini adalah dengan memposisikan perpustakaan sebagai institusi terdepan komponen utama informasi masyarakat modern, dan perpustakaan juga harus mereposisi kembali segala bentuk kebijakan, program, standar layanan, serta potensi sumber daya manusianya. Permasalahan yang kedua yaitu kehadiran institusi perpustakaan di tengah masyarakat belum dapat memberikan yang terbaik dalam memposisikan dirinya sebagai salah satu institusi yang dapat memberikan kontribusi langsung dalam memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat maupun bangsa secara umum dan belum dapat dioptimalkan serta diberdayakan sebagai sentra penyedia informasi dan pusat pembelajaran. Solusi untuk permasalahan ini adalah dengan perpustakaan harus dijadikan sebagai sentral informasi masyarakat dengan berbagai aktivitas. Seperti yang pertama, perpustakaan sebagai
pusat aktivitas intelektual dan kreativitas. Yang kedua, perpustakaan sebagai sarana pendidikan seumur hidup. Yang ketiga, perpustakaan sebagai pusat informasi. Yang keempat, perpustakaan sebagai ajang promosi. Dan yang kelima, perpustakaan sebagai sarana rekreasi. Permasalahan yang ketiga yaitu banyak koleksi yang belum dapat penanganan yang tepat karena terbuat dari bahan kertas dengan kualitas yang bervariasi, dan faktor alamnya pasti akan mengalami kerusakan. Hal ini dikarenakan tidak ada kebijakan ditulis tentang penentuan skala prioritas preservasi yang dapat digunakan sebagai pedoman untuk memutuskan apakah koleksi tersebut perlu dipreservasi atau tidak. Solusi dari permasalahan ini adanya dengan melakukan kegiatan preservasi dalam rangka melestarikan secara fisik dengan tetap melestarikan kondisi fisik asli, maupun pelestarian non-fisik dengan cara alih media bentuk mikrofilm maupun digital dalam upaya pelestarian kandungan nilai informasi agar dapat didaya gunakan untuk kepentingan generasi mendatang. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.